Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Salam menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama aku di General Reading, pembacaan secara umum, bisa resonat, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa ya. Bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya? Oke, ini adalah pembacaan kartu tarot ya, untuk tujuan sebagai clue, gambaran, atau untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, bukan untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari ya, dan lebih menyerahkan apapun pada sang pemilik alam semesta atau Allah yang memiliki keyakinan kalian juga. Dan tetap jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam segala apapun, dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan langkah dalam hidupmu. Oke. Sahabat semua yang mau personal reading silahkan hubungi di nomor WA Gondes ya, di deskripsi atau di setiap video. Biasanya Gondes akan tampilkan di situ ya. Bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya, atau bagaimana hubungan kamu dan dia selanjutnya? Kita melihat. Fokuskan hati, pikiran, pandangan. Bayangkan apa yang kamu pertanyakan atau seseorang yang kamu pertanyakan ya. Oke. Bagaimana hubungan kamu dan dia selanjutnya? Dari sini terlihat bahwa ada keraguan-keraguan di hubungan ini. Bilang cinta, bilang ya aku sayang kamu. Tapi dari diri sendiri ini bisa vice versa. Ini kita tapi berbicara tentang dia saja. Jadi ini kamu letakkan energinya, energi kamu yang mana. Ada keraguan di hubungan ini. Ya, kalau nggak kamu dia masih ragu-ragu walaupun sudah menjalin sebuah hubungan. Ada alasannya ya. Bisa aja. Mungkin karena apa iya sih kayak gitu, kamu mau sama aku, atau apa iya sih aku mau sama kamu, usianya lebih muda daripada kamu, usianya lebih muda dari kamu. Ini adalah suka sama suka, keterjebakan, sesuatu yang sudah menjebak kamu, itu godaan diri diantaranya. Kalau yang sudah berhubungan agak lama ya sudah melakukan sesuatu hal yang dilarang, yang belum seharusnya dilakukan tetapi sudah dilakukan, sehingga merasa harus ada pertanggungjawaban seperti itu ya. Dan sebetulnya ini dilakukan suka sama suka ya, seperti itu ya. Dan sementara itu hubungan itu semakin kesini itu semakin menjadi lelah, karena nggak ada titik temu ya, tetapi ada keraguan ya. Hari ini mungkin dia akan bilang ya oke, kita melangkah ke lebih serius untuk hubungan ini, karena sesuatu ya, karena sesuatu mungkin dia membentuk kata-kata ini karena dia seorang maskulin, misalkan kamu yang feminim, dia ingin membentuk kalimat ini karena ingin bertanggung jawab, agar dia menjadi seorang laki-laki yang memang bertanggung jawab seperti yang kamu inginkan, karena hubungan sudah terlalu jauh dan ingin bertanggung jawab atau ingin mempertanggungjawabkan hubungan kalian berdua seperti itu. Tetapi dasarnya di sini tuh awalnya tuh cuma suka sama suka saja. Dan si dia sendiri sebetulnya masih ragu, usianya lebih muda dari kamu ya. Saat ini hubungan ini terkadang si dia yang lelah atau kamu yang lelah. Rasa seperti itu, atau memang kedua-duanya terkadang ngerasa lelah. Ya, seperti itu. Tapi keinginan untuk membuka lembaran baru, melupakan masa lalu ada. Artinya hubungan ke depan nanti akan terjadi yang disebut namanya lembaran baru. Jadi ya menjadi sebuah hubungan yang intinya ingin membuka lembaran baru berdasarkan dengan kejadian-kejadian atau peristiwa momen masa lalu ya.
ingin membuka lembaran baru bersama. Walaupun sebetulnya ini sudah lelah ya. Mungkin ada alasannya kenapa dia ngerasa lelah dan kamu kenapa menunggu juga ngerasa lelah. Seperti itu. Ya. Awalnya hubungan ini hanya suka sama suka dan dia sendiri ragu. Gitu. Ini tapi bisa vice versa. Kemudian hubungan ini mengalami sebuah kelelahan. Tapi karena wujud dari seseorang yang sebetulnya mencintai kamu ya. Tapi dari dasarnya ini yang harus melelahkan perjuangannya bahwa apa yang kalian lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, hanya untuk ambil sebuah kesimpulan untuk melupakan masa lalu dan membuka lembaran baru ke depannya. Ya. Saat ini kamu masih sendiri, dia masih sendiri, masih menunggu, kan? Menunggu gitu. Ya. Dia senang sama kamu, dia bangga dengan kemandirian kamu. Dia masih sendiri ya, walaupun ini yang LDRan jauh-jauhan atau yang dia masih sendiri, karena dia memang punya keinginan untuk bisa bersama kamu. Awalnya hubungan ini hanya berdasarkan suka sama suka, melakukan sesuatu hal, kemudian terjebak, kemudian saling meminta untuk kamu yang terutama yang feminim ya, yang terutama yang feminim, minta hubungan ini dipertanggungjawabkan karena sudah terlanjur jauh. Sampai kata-kata itu melelahkan hubungan ini, sangat lelah. Tetapi seorang di sana juga, seseorang yang maskulin ini ingin juga bertanggung jawab dengan kamu karena dia juga memang dasarnya suka sama suka awalnya, tapi kemudian menjadi sebuah tujuan ingin membuka lembaran baru. Kalau kalian yang berjauhan, dia masih sendiri di sana, masih memperjuangkan hubungan ini, masih menahan atau bertahan dengan hubungan ini. Ya, kenapa? Dia sangat senang bisa bersama kamu, sangat bahagia bisa bersama kamu. Dan kamu adalah sesuatu yang dia kagumi. Kamu seorang sosok mandiri, sosok yang penuh cinta kasih, sosok yang perhatian sama dia, ya seperti itu. Makanya dia ingin membuka lembaran baru bersama kamu. Bagaimana hubungan kalian ke depannya? Ini baru kayak macam planning. Udah lama ini ya hubungan ya. Tapi dia ngerasa lelah, kamu juga terkadang ngerasa lelah ya. Kamu menunggu dia berusaha untuk bisa menepati janji. Karena dia bukan tipe orang kaya, ya, bukan tergolong dari orang kaya, tetapi dari golongan orang-orang yang harus berjuang. Dia mencintai kamu, dia merindukan kamu bahkan saat ini, ingin bersama kamu kembali. Ini ada yang LDR-nya, kebanyakan LDR ini. Dia masih menyendiri dan seperti kamu masih bertahan dengan perasaannya ke kamu. Bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya? Kalau dari dia sendiri atau dari kamu ya, ini bisa terbolak-balik. Ini membuka lembaran baru dan di okein gitu loh, diizain gitu. Karena di sini ada ketulusan. Dia bertahan karena dia memang tulus mencintai kamu, dan atau kamu yang tulus mencintai dia, bisa terbolak-balik, atau memang dua-duanya kamu dan dia saling mencintai. Ya, yang dari awalnya itu cuma suka sama suka ya kan. Bisa ya, bisa. Ya. Awal pikiran sudah dimulai di sini. Keinginan untuk bisa bersama kamu besar. Ya, ingin berumah tangga bersama kamu, cintanya berlimpah. Tapi ingat ya, di hubungan ini ada salah satu di antara kamu atau dia yang sudah berumah tangga. Ya, kalau dia yang berumah tangga, kamu single, berarti ya kamu berhubung dengan orang yang sudah menikah, atau dua-duanya sudah ada pernikahan, tetapi kalian menjalin hubungan dengan seseorang, ya, sesuatu yang gak diduga ya, namanya hubungan. Ya, selingkuh itu ya, iya bisa jadi. Tapi melakukan sesuatu yang memang sudah dilarang. Dulu dasarnya ya suka sama suka. Mungkin dia punya masalah, mungkin kamu punya masalah.
dipertemukan, kemudian cocok, entah di medsos, entah di sosmed, entah di apa itu. Ada caranya kalian bertemu, tetapi kemudian saling tukar nomor HP, kemudian telepon-teleponan, kemudian like, kemudian apapun itu, follow, apapun itulah ya. Kemudian suka sama suka, nyambung, bertemu, nah saling mencurahkan perasaan. Jadi kalian ada yang dua-duanya memang sudah mempunyai pasangan, tetapi ada juga yang salah satu di antara kalian mempunyai pasangan. Seperti itu. Oke. Tapi tumbuh cinta ya, Des. Tumbuh cinta. Dan bahkan ingin membuka lembaran baru. Kenapa? Karena cinta di antara kalian berdua ini tulus. Ya, walaupun kalian ada yang sudah punya rumah tangga. Tapi mungkin karena problem di dalam rumah tangga kamu. Tapi kalau aku minta begini, selesaikan dulu masalah kamu dengan orang masa lalu. Lalu kamu menjalin hubungan dengan dia atau serius dengan dia. Dia pasti serius dengan kamu. Ya, apalah saja yang kuat sehingga kamu bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau kamu nggak bisa menyelesaikan orang masa lalu atau permasalahan masa lalu, lebih baik ditunda. Karena apa? Kamu akan mendapatkan masalah baru. Gitu. Bagaimana hubungan kamu dan dia selanjutnya? Ada kesuksesannya di hubungan kedepannya bersama. Ada kesuksesan di hubungan bersama dia di nanti selanjutnya. Dan kalian akan berumah tangga. Kalau cinta dia besar, cinta kamu besar. Ya, sampai ke jenjang berumah tangga. Tapi tolong selesaikan dulu dengan orang masalah. Agar tidak menjadi sesuatu masalah baru nanti, ya kan? Jangan sampai ada kekecewaan. Ya. Banyak kasus kan yang menjalin hubungan dengan yang lain, tetapi masih ada hubungan dengan orang masa lalu, masih punya rumah tangga, masih ada hubungan secara hukum atau secara agama, karena belum cerai, cuma karena ada masalah aja. Kemudian meninggalkan, mempunyai pasangan baru, jadi problem baru. Jadi mending kamu selesaikan terlebih dahulu dengan orang masa lalu. Baru menjalani hubungan serius dengan orang atau dengan membuka dengan orang. Ya, ada peluang nanti kalian untuk bisa bersama, kan ada keterusan cinta di sini. Peluang sampai ke jenjang pernikahan dan kebahagiaan akan kamu dapat. Tetapi kamu harus mau menyingkirkan masalah-masalah kamu di masa lalu, karena di sini ada kesedihan kalau tidak seperti itu. Rumah tangga kamu akan menjadi ini ya, orang masa lalu kamu akan menjadi permasalahan baru. Yang alih-alih nggak bahagia malah jadi berantakan. Kesedihan meliputi di sini. Ya. Dan karena hubungan ini adalah masuk kategori selingkuh. Ya, selesaikan dulu. Kalau kamu menjalin hubungan baru, insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik. Nah, dengan alasan kalian mungkin menjalin hubungan dengan yang lain karena ada alasan tertentu. Mungkin kamu ada masalah dengan pasangan kamu, atau dia punya masalah dengan pasangannya, atau kamu single parent, atau dia yang punya pasangan, letakkan energi. Tapi kan kita membahas tentang hubungan kamu dan dia kedepannya selanjutnya akan menemui sebuah sukses, tetapi kamu harus berani menyelesaikan permasalahan kamu dengan orang masa lalu. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, selesaikan. Tapi kalau saran Gondes, kalau masih bisa diperbaiki, perbaikilah, ya, seperti itu, ya. Karena apa? Lebih baik
memperbaiki hubungan yang masih bisa diperbaiki daripada kamu membuka lembaran baru. Karena belum tentu di lembaran baru bahagia. Tapi untuk di sini aku melihat ada kebahagiaan, tapi juga ada sandungan. Seandainya kamu tidak menyelesaikan masalah kamu di masa ya, seperti itu. Ya. Di sini ada energi Capricorn, ada energi Scorpio, juga ada energi Taurus, ada energi Virgo, ya. Ada Sagittarius kuat sekali. Ada Cancer. Ya. Ada Cancer. Kemudian ada Aries, ya. Ya, ada Aries. Nah, ini masuk hubungan ke cinta segitiga, ya. Dan ada Taurus kuat sekali. Ya. Itu aja. Ya, energi yang tercurah di tukaran kartu ini. Jadi saran aku, kamu menonton video ini, kemudian ini adalah ranah kamu ada masalah dengan pasangan orang masa lalu, cobalah untuk selesaikan dulu. Kalau masih bisa diperbaiki. Kalau memang harus gak bisa, terpaksa harus lepaskan dulu, seperti itu, ya. Jangan membawa hubungan masa lalu kemudian kamu buka lembaran baru, nanti masalahnya semakin rumit, seperti itu, ya. Oke, kalau kamu ada di ranah ini, jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kamu ada di ranah ini tapi kurang detail, silakan personal reading, ya. Ya, tapi kalau tidak sama sekali, jadikan ini sebagai pembelajaran, sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi apapun itu, ya, untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu, ya. Kalau melakukan hubungan, ya lebih teliti lagi, jangan sampai terulang, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Kamu meninggalkan hubungan masa lalu untuk bisa mencapai sebuah kebahagiaan dengan hubungan baru, ternyata yang kamu dapatkan justru lebih, gitu, ya kan? Kamu nggak mau kan? Jadi berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali, tetap fokus, ya. Yang harus diperbaiki, kalau tidak bisa baru, seperti itu. Dan jangan terburu-buru, harus matang. Ini adalah pesan untuk ada pesan untuk kamu yang menonton video ini. Kasih sayang, ya. Menjalin hubungan harus didasari dengan kasih sayang. Apapun itu hubungannya. Bisnis juga harus dengan kasih sayang. Kalau nggak sayang nanti aja berontrok. Cinta boleh, bodoh jangan, ya kan? Iya, kalau kamu udah ada masa lalu yang harus kamu selesaikan. Jatuh cinta melupakan orang masa lalu, ya. Padahal apalagi kalau tanpa dasar kamu memang sengaja nyelingkuhin pasangan kamu, padahal pasangan kamu atau hubungan kamu dengan pasangan kamu gak ada masalah, tetapi karena ya itu bodoh itu, ya, tergoda oleh yang lain. Selesaikan masalah dengan dewasa, jangan kekanak-kanakan. Selesaikan dulu, baru melangkah, ya. Pesan yang keempat, dia sangat merindukan kamu, ya. Di sini dia ada cinta dan sangat sayang orang baru ini, ya. Kalau kamu punya orang baru, kalau ini bukan orang baru tapi suami kamu masih sayang atau pasangan kamu masih sayang, berarti dia yang merindukan kamu. Satu rasa, satu cinta bersama karena Allah. Ini hubungan kamu dan dia. Dia sangat merindukan kamu dan memang ada ada potensi untuk menikah, bahkan bisa kebahagiaan kamu dapatkan dengan orang ini, tetapi dengan syarat kamu harus menyelesaikan masalah kamu dengan orang masa lalu dulu. Selesaikan dulu masalahnya secara dewasa, ya. Oke, sahabat Gandes, semoga ini bisa bermanfaat. Tetap optimis. Sorry ya, Gandes tuh ngomongnya gak belepotan karena tenggorokannya itu kayak ada yang nyekat gitu, ya. Jadi mau yang ngomong begini, jadinya ngomong gitu karena ini leher agak sakit gitu, ya. Oke.
Tetap optimis, tetap berjalan di rel kebenaran, tetap berdoa dalam segala kesempatan, jangan pernah lelah untuk berdoa, karena doa adalah dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang, menjadi lebih ikhlas, dan bersyukur dalam segala keadaan. Jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan atau Allahmu dalam mengambil langkah keputusan dalam hidup, dan kemudian menyerahkan apapun kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman keyakinan sahabat semua, tetap menjadi orang baik dan jangan pernah mengeluh, menjadi orang baik ya. Mencintai apapun ya, termasuk mencintai dia karena Allah. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri, karena mencintai pengertian kamu sendiri itu yang ada nanti akan kecewa seandainya terjadi sesuatu seperti yang kamu inginkan tetapi tidak terjadi gitu ya. Berdamailah dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari sesuatu ya. Oke, jaga kesehatan. Ekstrim sekarang cuaca ya, ada kesalahan dan milik Gunis Menes taruh tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Mas sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Bye.